Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa bertatap muka di ruang tuap ini. Baiklah, di sini saya Darmawati perwakilan kelompok 1 sebagai moderator akan membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu pemaparan materi. Kepada teman-teman semua, selamat menyaksikan pemaparan materi dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan kegiatan belajar 1 yang berjudul Gambaran Umum, Hakikat dan Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan serta mata pelajaran IPS dan mata pelajaran lainnya di SD. Yang pertama, latar belakang masalah. Apa yang melatar belakangi pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta membentuk sikap bertanggung jawab bagi warga negara. Namun, tantangannya muncul karena rendahnya minat generasi muda dalam memahami peran dan fungsi mereka sebagai warga negara. Ini tercermin dari kurangnya mereka berpartisipasi dalam isu-isu kebangsaan dan sosial. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Ada beberapa tujuan dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan yaitu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan. Ini artinya mampu menganalisis setiap permasalahan secara objektif dan menghasilkan solusi yang inovatif. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat. Yang ketiga, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Yang keempat, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri. Selanjutnya, hakikat dan karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, hakikat bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan pendidikan yang ada di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokratis dari Indonesia. Ada 3 kompetensi yang hendak diwujudkan. Yang pertama, kompetensi untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan. Yang kedua, kompetensi untuk menguasai keterampilan kewarganegaraan. Yang ketiga, kompetensi untuk menguasai karakter kewarganegaraan. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum S1 PGSD. Yang pertama itu ada pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran SD. Berdasarkan landasan konsep atau konsep utama pendidikan kewarganegaraan, itu memiliki fungsi dan peran serta tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum. Di antaranya yaitu ada 4. Yang pertama, pendidikan nilai dan moral Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua ada pendidikan politik, dan yang ketiga ada pendidikan kewarganegaraan, dan yang keempat ada pendidikan hukum dan kemasyarakatan. Yang pertama ada pendidikan nilai dan moral Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan nilai dan moral
karena yang disampaikan sebagai substansi isi pendidikan kewarganegaraan tersebut adalah nilai-nilai moral yang diperlukan oleh seorang warga negara dalam berkehidupan sebagai warga negara dan warga masyarakat, yang artinya suatu kehidupan yang dikenal dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan ini tidak saja menanamkan nilai-nilai moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun juga memberikan kemungkinan kepada siswa di lingkungan sekolah atau di luar sekolah, misalnya di rumah dan lingkungan bermain. Nilai moral yang disampaikan melalui pendidikan kewarganegaraan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam sistem pendidikan nasional tersebut menyangkut inti utama warga negara, yaitu patriotisme. Yang kedua yaitu sebagai pendidikan politik. Pendidikan kewarganegaraan juga berperan sebagai pendidikan politik, yaitu pendidikan yang memungkinkan siswa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, bagaimana seharusnya mereka berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menumbuhkan sikap-sikap positif berbangsa dan bernegara, serta menumbuhkan sikap-sikap positif terhadap hasil-hasil pembangunan nasional. Di samping pula memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif terhadap berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta memiliki rasa tanggung jawab, menghormati dan menghargai aparat pemerintah. Sebagai pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan diharapkan membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dikenal dengan melek politik. Bagi guru PGSD yang menjadi masalahnya adalah bagaimana guru menerjemahkan pemahaman-pemahaman teoritik tentang melek politik ke dalam kegiatan-kegiatan nyata di kelas. Yang ketiga, yaitu sebagai pendidikan kewarganegaraan. Dalam pendidikan ini diharapkan dapat menumbuhkan pengertian dan pemahaman siswa terhadap fungsi dan peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara yang baik adalah warga yang tahu tentang hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam hubungannya dengan negara. Untuk itu, diperlukan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang dapat diperoleh melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang keempat itu sebagai pendidikan hukum dan kemasyarakatan. Secara sporadis terdapat hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, baik dalam hubungannya dengan negara maupun antara warga negara, serta hubungan dengan peranannya dalam kaitan dengan tugas-tugasnya sebagai anggota dari kelompok atau berbagai kelompok. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dan hukum tidak hanya mendidik siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya, namun dapat pula menggunakannya dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, di sini saya akan memaparkan untuk kegiatan belajar 2, yaitu tentang keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Yang pertama yaitu keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dan IPS, serta bagaimana keterkaitan itu terjadi. Dalam kurikulum tahun 2006, bidang studi pendidikan kewarganegaraan yang pada mulanya tidak muncul dalam kedua kurikulum sebelumnya. Kurikulum tahun 1975, 1984, dan 1994 kini muncul kembali dalam kurikulum tahun 2006.
Penjelasan di atas menunjukkan betapa eratnya keterkaitan dan bagaimana bentuk keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dengan bidang studi IPS tersebut. Alasan utama yaitu mengapa kata moral dalam pendidikan kewarganegaraan tidak lagi dimunculkan karena nama bahan kajiannya itu sendiri tidak lagi mengandung kata moral. Walaupun kandungan substansinya pada moral, yaitu nilai dan moral Pancasila. Alasan kedua, karena adanya kata moral dan nama mata pelajaran bidang studi pendidikan moral Pancasila itu merupakan beban psikologis yang berat bagi para guru pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, di mana seolah-olah guru pendidikan kewarganegaraan adalah guru yang sempurna, terutama dalam sikap dan perilakunya, atau bahkan jika ada siswa yang berbuat kurang baik, yang dituding adalah guru pendidikan kewarganegaraan tersebut. Padahal membantu siswa untuk menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik itu merupakan tanggung jawab semua guru. Selanjutnya bagian B, yaitu konsep pembelajaran terpadu. Konsep pembelajaran terpadu pada dasarnya menitik beratkan pada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu pembelajaran haruslah membantu anak untuk memperoleh pengetahuan secara utuh dan bermakna, terutama di dalam membangun pengetahuan struktur intelektual anak itu sendiri. Dan yang kedua yaitu dalam belajar anak harus lebih banyak dilibatkan, terutama mengaktifkan anak dalam pembelajaran dan perbuatan keputusan. Untuk yang ketiga yaitu membantu anak untuk melakukan dan bekerja berdasarkan kemampuan dan kebutuhannya. Dan yang keempat yaitu tentang bagaimana dapat menerapkan konsep pembelajaran terpadu tersebut. Maka anak diharapkan tidak hanya merespon tanda-tanda yang disampaikan guru tersebut, tetapi memperoleh dan mengembangkan pengamalan sensoriknya guna membentuk kemampuan dasar anak itu sendiri untuk memiliki kemampuan pembelajaran yang abstrak. C. Pendidikan kewarganegaraan dan pembelajaran terpadu. Pendekatan terpadu bukan merupakan hal baru, khususnya dalam bidang studi pendidikan kewarganegaraan, terutama jika hal ini dihubungkan dengan hubungan historis dan akademik dengan studi sosial atau sekarang di Indonesia dikenal dengan ilmu pengetahuan sosial. Akan lebih jelas bila dihubungkan dengan hakikat pembelajaran terpadu, khususnya tentang dasar-dasar pertimbangan perkembangan program pembelajaran terpadu antara lain berikut ini. 1. Karakteristik anak di SD. 2. Konsep disiplin ilmu. 3. Standar kompetensi, kompetisi dasar dan indikator. 4. Lingkungan belajar anak. Dan 5. Bahan atau sumber-sumber penunjang. Dengan memperhatikan pengembangan pembelajaran terpadu, khususnya tentang perencanaan pembelajaran terpadu, terutama tentang 1. Pemilihan topik, masalah atau tema, dan subtema dari pokok bahasan dan subpokok bahasan, serta kegiatan yang disarankan. Dan 2. Pengembangan model-model pembelajaran terpadu, misalnya A. Keterhubungan atau connected, B. Jaringan labah-labah atau webbing, dan C. Keterpaduan atau integrate. Dasar-dasar tersebut memberikan kemungkinan bagi pengajaran pendidikan kewarganegaraan untuk
menggunakan pendekatan terpadu, dan di samping itu, sebagaimana telah diutarakan, pendidikan kewarganegaraan sendiri telah mengandung elemen-elemen yang kemungkinannya untuk diajarkan secara terpadu. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan yang dalam mata pelajaran ini dinamakan pendidikan Pancasila, muatan utamanya memang adalah nilai-nilai moral Pancasila, sedangkan pendidikan kewarganegaraan yang menurut kurikulum dasar sekolah tahun 1968 adalah gabungan antara ilmu bumi, sejarah, dan civis. Memang telah dimiliki unsur-unsur keterpaduan, bahkan jika dihubungkan dengan tradisi pengajaran studi sosial. Itu berarti bahwa bagi guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan mengimplementasikan konsep pembelajaran terpadu dalam proses belajar mengajar. Kegiatan belajar 3. Hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dan mata pelajaran lainnya. Keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dengan bidang studi lain dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sebagaimana sudah dikemukakan di atas. Dari berbagai model kurikulum terpadu ini, ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran terpadu sebagai telah disebutkan di atas, yaitu model connected, model webed, dan model integrate. Hal penting untuk upaya menghubungkan itu guru memahami benar konsep-konsep atau pokok-pokok dan subpokok bahasa mana yang akan dijadikan topik-topik atau tema-tema atau masalah pembahasan dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tersebut dalam hubungan atau keterkaitan dengan bidang studi lainnya. Dari ketiga model pembelajaran yang terintegrasi tersebut, semuanya dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dihubungkan dengan bidang studi lainnya, dengan menguraikan keterkaitan antara mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan bahasa Indonesia, pendidikan jasmani dan kesehatan, IPA, matematika, dan kesenian. Itu hanya akan digunakan model webinar dan integrate. Sebagai connected biasanya digunakan hanya keterkaitan dan mata pelajaran itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai tujuan utama pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah didasarkan pada standar kompetisi dasar dan indikator dalam kurikulum PKN SD tahun 2006. Sebagai penjelasan terhadap gambar di atas adalah kedisiplinan adalah nilai yang ada dikembangkan. Angka 1 sampai dengan 4, diri keluarga, tempat umum, dan sekolah sebagai konteks yang digunakan dalam mengembangkan nilai-nilai tersebut, yang memang secara rasional merupakan konteks yang tepat dalam mengembangkan nilai-nilai kedisiplinan tersebut pada diri anak. Sedangkan A, B, C, dan D adalah kegiatan-kegiatan yang dapat di dalam rangka penanaan dan pengembangan tema disiplin. Keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, pendidikan jasmani dan kesehatan, IPA, matematika, dan bahasa Indonesia. Jika yang dihubungkan 2 atau lebih mata pelajaran, maka dapat digunakan oleh Robby Fogati disebut squinted, webbed, Threaded, dan integrate. Sebab di atas kelima model ini yang akan digunakan adalah webbed, sebab yang dihubungkan adalah 5 mata pelajaran yang pada dasarnya adalah capturing and entry consolidation of disciplines at one, dengan mencari satu tema, yaitu pokok pikiran dan dasar ke cerita. Bertemakan artinya berdasarkan atau berlandasan, yang membuka sebagai kemungkinan untuk menghubungkan berbagai mata pelajaran. Yang penting dalam menggunakan model ini adalah melibatkan sebanyak mungkin konsep dari setiap
disiplin untuk mengkaji secara tuntas dan komprehensif tema yang ditempatkan, tentu saja disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa SD. Mengajarkan tema ini juga menurut guru untuk menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan sebagaimana kita mengetahui melalui pendekatan pembelajaran terpadu diupayakan untuk memadukan antara nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan siswa dapat belajar secara bermakna melalui pembelajaran terpadu tersebut. Dalam skenario pembelajaran itu, guru juga dapat menerapkan materi-materi yang berkaitan antara konsep-konsep di atas. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 kepada teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Sebelum ke sesi tanya jawab, saya akan akhiri dulu video yang kami tampilkan dan kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.